bab 1 pengantar pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila. Materi ini sudah saya share di e-learning ya. Silakan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua mendownload materinya di e-learning. Salah satu tujuan kita belajar mata kuliah Pancasila ini adalah untuk menguatkan ideologi Pancasila. Nah, ideologi negara kita, kecintaan kita kepada Nusantara ya, Indonesia. Di sini alhamdulillah sangat beragam ya. Inilah bedanya dengan kelas virtual atau kelas reguler lain. Kelasnya sarjana desa ini luar biasa beragam. Dari Aceh hingga Irian itu ada dan bermacam-macam profesi ada di sini yang berkaitan dengan perangkat desa ya. Ada kepala desa, ada sekretariat desa, ada bumdes dan macam-macam. Ada juga teman-teman di sini ada juga yang praktisi, ada juga yang tadi kita kenalan dari PUMD ya. Jadi macam-macam luar biasa. Semoga semuanya saling bersinergi ya untuk membangun daerahnya masing-masing. Dan dimanapun kita berada, kita salah satu orang yang yang menularkan ideologi Pancasila yang merupakan satu-satunya ideologi yang sah ya di Indonesia. Ya. Maka pelajaran ini perlu ada ya. Semalam saya mungkin sebagian sudah perkenalan diri juga ya. Sudah bagi sebagian juga ada yang kenal. Jadi tadi sudah sebutin ya, mungkin teman-teman sudah lihat juga di PPS nama saya dulu juga dari S1-nya di TB Ahmad Dahlan, jurusan akuntansi waktu itu, dan S2-nya di UI Kajian Perkembangan Perkotaan. Nomor WA sama dengan yang ada di grup yang sudah di-invite di grup, dan saya bisa dihubungin di email neligusan. Apa pasti Pak? Oke. Apa? Aja sih kita bahas dalam satu semester ini pengantar akuntansi ya. Yang lain di mute dulu ya, di mute yang lain. Ya. Bagian pertama adalah menelusuri konsep dan urgensinya pendidikan Pancasila. Kenapa Pancasila ini, kalau kita telusuri, kita belajar Pancasila dari kita SMP hingga perguruan tinggi kita masih belajar Pancasila. Dan cenderung mungkin yang kita pelajari adalah kalau kita ini mungkin itu aja, Pancasila, ideologi Pancasila, dan kenapa menelusuri konsep urgensi Pancasila ini dipelajari di perguruan tinggi ini adalah bentuk dari kesadaran kita harapkan lulusan ITB Ahmad Dahlan memiliki, tidak lagi mempertentangkan ideologinya, tidak lagi mengatakan apa itu ideologi Pancasila, apa itu Pancasila, apa itu kecintaan, rela berkorban untuk tanah air dan lain-lain. Makanya kita harapkan teman-teman, apalagi di sini semuanya ya, ada dari Sabang sampai Merauke, ada beberapa juga yang daerah-daerah konflik ya, daerah konflik atau daerah bekas konflik atau suku atau apa yang pernah ada bermasalah juga. Misalnya tadi ada dari beberapa daerah, termasuk ada teman kita yang dari Papua yang sampai saat ini daerahnya sedang tetap masih bergejolak. Maka konsep pendidikan urgensinya Pancasila ini penting untuk kita pelajari bersama. Dari Sabang hingga Merauke itu adalah Indonesia. Sabang sampai Merauke itu adalah bagian dari Indonesia, berbeda-beda tapi tetap satu. Itu kan semboyannya ya. Dan dari Sabang sampai Merauke berideologi Pancasila, tidak ada ideologi yang lain. Dan kita sama, tidak ada yang namanya lebih soal imperial dan lebih dan lemah, semua sama dari Sabang sampai Merauke. Itulah pentingnya kita belajar urgensinya Pancasila dalam soal ini ya, agar mahasiswa-mahasiswa ITB Ahmad Dahlan mempunyai jati diri,
mempunyai jati diri adalah jati diri Pancasilais, ya rasanya ya begitu ya. Apa itu Pancasilais, ideologi atau kepribadian Pancasila? Yang diharapkan nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat atau kelas ini ya teman-teman yang ada di perangkat desa saat ini atau di semua wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kita mempercayai adanya percaya kepada Tuhan dan toleran. Kita harus percaya kepada Tuhan dan juga kita mempunyai toleransi kepada teman-teman yang kepercayaannya yang berbeda. Saya tahu di kelas ini kita pasti beragam ya, tidak semuanya misalnya mempunyai keimanan A dan B. Di kelas ini beragam. Di TB Ahmad Dahlan macam-macam ya kepercayaan yang dimiliki oleh mahasiswanya. Dan nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat ini harus ada ya, ketuhanan dan toleransi ini harus ada. Ya, kita harus toleran kepada masyarakat yang lain, tidak saling menjatuhkan. Cukup kepercayaan itu ada, kita jalankan untuk berdasarkan kepercayaan kita masing-masing, tidak boleh kita memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain, atau apalagi saling mengejek ya, saling mengejek dan lain-lain. Kalau mungkin ceramah dilakukan di dalam tempat ibadah masing-masing, menyampaikan dalil-dalil silakan, tapi jangan sampai membuat ujaran kebencian di luar ya, akhirnya antar umat beragama itu akhirnya saling benci. Ini menjadi PR kita bersama, termasuk pelajaran Pancasila ini. Nah, ujaran kebencian itu kalau bisa bukan lagi berkurang ya, yang tidak ada di Indonesia. Sama berideologi Pancasila, berpegang teguh nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat kita, itu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan toleransi terhadap kepercayaan yang lain. Dan nilai dalam masyarakat Indonesia yang berideologi Pancasila juga kita dikenal adalah masyarakat yang gotong royong. Ya, saat ini mungkin kalau di daerah tidak terlalu terasa ya, di daerah-daerah perkotaan sangat terasa sekali terkikisnya rasa tenggang rasa gotong royong. Orang sekarang lebih banyak individualisme. Dan ini di generasi milenial ini sangat memprihatinkan ya, nilai-nilai sosial ini, society. Musyawarah apapun yang nilai yang dipegang oleh teguh oleh masyarakat juga, kita juga musyawarah untuk mufakat, bukan pemaksaan kehendak ya, bukan pemaksaan, tapi mencari kata mufakat dalam musyawarah. Tadi juga ada yang dari Sunjunjung Sumatera Barat ya, kata mufakat ini sangat sangat familiar di masyarakat Sumatera Barat atau Minangkabau. Begitu juga mungkin di daerah-daerah yang lain ya. Terus solidaritas dan kesetiakawanan. Inilah nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat yang berideologikan Pancasila. Ya. Nilai Pancasila berdasarkan teori atau kualitas yang berkenaan dengan Noto Nagoro, kausa material, kausa formal, kausa efisien, dan kausa finansial, merupakan penyebab lahirnya negara kebangsaan Republik Indonesia. Ya, inilah lahirnya bangsa Indonesia berasal dari nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori-teori yang sudah disepakati. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila salah satunya adalah berupa penyimpangan saat ini ya, terjadi di nilai-nilai Pancasila banyak kita temui, baik ini dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Ini adalah permasalahan terbesar Indonesia saat ini. Masalah kesadaran pajak, masalah korupsi, masalah lingkungan, dan masalah disintegrasi bangsa. Ini adalah permasalahan yang
permasalahan saat ini yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan ini merupakan juga tantangan Pancasila ya untuk menyadarkan kembali masyarakatnya untuk mempunyai nilai-nilai yang tadi ketuhanan, gotong royong, musyawarah, dan solidaritas ini ya. Dalam korupsi tidak ada solidaritas, semuanya ingin memperkaya diri masing-masing. Ya, kenapa masalah kesadaran pajak ini penting? Jika tanpa kita sadari, pajak merupakan sumber APBN ya, sumber APBN terbesar Indonesia, dan APBN itu merupakan kas negara untuk menjalankan negara ini, dan sumber pendapatan negara paling banyak itu dari pajak. Maka setiap tahunnya pajak itu melakukan pembenaran, update dengan bagaimana wajib pajak itu mau membayar pajaknya dan melaporkan pajaknya. Nah, pajak ini juga untuk pembangunan negara kita secara keseluruhan. Masalah korupsi, sampai saat ini kita lihat korupsi di Indonesia masih menduduki permasalahan yang di atas ya, yang top. Kita harapkan korupsi ke depan semakin berkurang. Masalah lingkungan saat ini banyak ya terjadi bencana alam, banjir dan lain-lain. Ya, masalah disintegrasi bangsa, masih ada beberapa daerah itu yang masih bergejolak ya, termasuk baru-baru ini ya di Irian. Mudah-mudahan ke depan Irian semakin damai, bersama-sama kita untuk membangun negeri. Ya, Indonesia menduduki negara ke-88 dari 188 negara paling korupsi di dunia. Luar biasa ya, kita ada di urutan 84. Dan kita masih merupakan urutan tertinggi ya untuk korupsi. Dan semua lini masyarakat kita, tanpa kita sadari, apalagi teman-teman yang ada di Iran mungkin merasakan ya, tanpa kita sadari budaya korupsi ini sudah menjadi budaya di Indonesia, menjadi kebiasaan. Budaya itu jadi kebiasaan, dan jika kita tidak melakukan dianggap suatu kesalahan. Ini masalahnya ya. Penyimpangan nilai Pancasila, masalah dekadensi bangsa, masalah narkoba. Dari masalah narkoba kita lihat ya, banyak beberapa figur yang terlibat juga dengan narkoba. Seperti yang kita tahu, public figure itu jika mereka melakukan sesuatu kan sering dicontoh ya. Dan Indonesia termasuk adalah negara tujuan konsumsi pasar narkoba di Asia. Banyak kita temui beberapa kejadian penangkapan, penyelundupan ya, usaha penyelundupan narkoba disampaikan dimasukkan ke Indonesia. Salah satunya mungkin pernah teman-teman mendengar berita tentang tiang pancang ya, yang dari Tiongkok itu ternyata di dalamnya itu adalah narkoba. Dan baru-baru ini ada, saya lupa dari mana itu, piring melamin diimpor, dan ternyata piringnya itu di dalamnya itu adalah narkoba. Nah, dan ini bahaya jika generasi muda kita terlibat dengan narkoba atau menjadi pecandu narkoba. Masalah terorisme sampai saat ini, ya kalau kita bicara terorisme ya mungkin berkaitan juga dengan COVID ya. Sejak COVID ini memang kita lihat agak berkurang ya masalah-masalah yang atau yang diangkat tentang terorisme. Data Polri tahun 2013 mengklaim telah menangani 3.247 kasus narkoba. Dan setiap
tahunnya ini meningkat. Dengan apa? Dengan kita lihat ada beberapa ya orang-orang yang ditangkap terhadap kasus narkoba ini, termasuk ini ya anak dan menantunya Bakri ya, yang sekarang lagi di apa sih namanya itu, di Rehabilitasi. ya direhabilitasi ya, mereka di ini kan. Dan itu masih banyak lagi. Ada kejadian apa namanya itu, kasus narkoba, gembong narkoba, siapa sih namanya yang diadili di, yang orang Australia yang diadili di apa, di Bali. Dan masih banyak lagi ya kasus narkoba lainnya. Dan ini menjadi PR kita bersama. Ya. Urgensi kita bicara ya tadi ya, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pertama, agar kita tidak tercampur dari akal budaya itu sendiri, agar budaya kita ya, agar budaya Nusantara Pancasila memiliki pedoman atau kaidah keturunan dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan melandasi nilai-nilai Pancasila. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari harus berkaidah atau berpedoman dengan kaidah turunan pikiran Pancasila. Apa itu? Ya, ketuhanan, keadilan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ya, maka kalau kita berpedoman pada itu, tidak akan ada yang korupsi, tidak ada yang tadi ya provokasi dan lain-lain. Ketiga, dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan tujuan jalan mahasiswa. Jadi kita harapkan mahasiswa di TB Mahdalan bukanlah sebagai orang yang memprovokasi hingga membuat perpecahan. Ingat ya, di kelas ini apalagi kita ada dari Sabang sampai Merauke, itu kita ada beberapa teman kita, teman-teman dari Irian, ada juga teman-teman dari Aceh, dan ada juga dari Sulawesi, dan kita sangat beragam ya. Bentuk civil disposition yang dapat menjadi landasan untuk mengembangkan civil skill mahasiswa ya. Jadi untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa ya dalam hal ini Pancasila. Visi-misi mata kuliah pendidikan Pancasila, misinya adalah terwujudnya kepribadian karakter, ya. Visi-misi mata kuliah pendidikan Pancasila adalah, misi pendidikannya adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademik yang bersumber nilai-nilai Pancasila. Sesuai tadi ya, berketuhanan, berkeadilan, kerakyatan, keadilan sosial. Mengembangkan, misinya adalah mengembangkan potensi akademik peserta didik, menyiapkan peserta didik untuk berkehidupan bermasyarakat, bernegara, berkehidupan sosial yang beragam tadi ya, yang bernilai dengan Pancasila. Berbeda-beda, tapi kita adalah Indonesia. Membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Mengkaji mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu. Jadi Pancasila merupakan sistem ilmu yang dipelajari oleh mahasiswa. Ya. Bagian selanjutnya menanyakan alasan perlunya pendidikan Pancasila. Kenapa perlu pendidikan Pancasila? Ya, alasan perlunya pendidikan Pancasila. Ya, kenapa perlu pendidikan Pancasila? Itu untuk memfilterisasi budaya asing. Ya, kita tahu budaya saat ini, tempat-tempat privat kita itu sudah menjadi area publik.
apapun bisa di, di diunggah ke publik, ya. Dan bagaimana kita memfilter itu? Kita tahu mungkin kalau bapak-bapak mungkin kurang ya, mungkin kalau ibu-ibu banyak, apalagi anak-anak ya. Saat ini salah satu budaya yang banyak masuk ke Indonesia itu adalah Korea ya, Korea dan Cina ya, termasuk juga Arab dan lain-lain, termasuk juga Arab, merupakan misalnya pakai apa namanya itu, henna, bukan henna, Komunit. cadar ya, Samis. cadar itu menjadi fashion sekarang ya, menjadi fashion. Jadi orang sekarang berlomba-lomba memakai cadar. Ini kan memfilterisasi budaya asing ya. Kita bukan mengatakan memakai kerudung itu, memakai kerudung itu mengkewajiban, tapi cadar itu kan tidak wajib ya. Terus kalau bicara tadi ya, ada yang bicara teman-teman, ada yang bicara komunis, ada juga bicara kebudayaan drama Korea tadi ya, Korea itu kadang selain dramanya masuk ke Indonesia juga bicara budayanya. Bagaimana style kita itu sekarang lebih ke Korea. Begitu juga makanan dan lain-lain. Jadi kita harus bisa memfilter itu, apakah apa yang dimasukkan dari asing itu sesuai nggak dengan nilai-nilai Pancasila. Serangkaian berbagai aliran pemikiran ya. Tadi ya, pemakaian pemikiran termasuk komunis dan lain-lain. Komunis salah satu adalah pemikiran ya, memang pikiran itu tidak bisa dipenjarakan ya, tapi setidaknya tidak boleh dikembangkan, atau pikiran ideologi komunis itu tidak boleh dikembangkan di Indonesia ya. Dekadensi moral bangsa. Jika dibiarkan ini ya, budaya asing, serangan aliran pemikiran, dekadensi moral, maka bisa, jika dibiarkan ya, bangsa ini bisa punah, bisa nggak ada, bisa habis, bisa bubar. Maka rasa cinta tanah air kalau tidak diajarkan, tidak disampaikan termasuk dalam mata kuliah ini ya, maka generasi kita bisa jadi tidak kenal apa itu Pancasila. Dan kalau kita belajar dari kebudayaan sejarah ya bisa jadi Indonesia ini tinggal nama, bisa jadi bubar. Kalau dibiarkan ya dibiarkan, masalah perpecahan, desintegrasi bangsa ini dibiarkan, Aceh merdeka, Kalimantan merdeka, dan Indonesia ini bisa tinggal nama, bangsa ini bisa punah ya. Maka ini penting, kenapa perlu pendidikan Pancasila ini di perguruan tinggi. Maka berdasarkan ya SK ini adanya bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian, adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia yang berpeluang dan berideologikan Pancasila ya. Mengali sumber historis sosial politik Pancasila, dari mana saja sih, kenapa Pancasila ini ada lahir menjadi sumber hukum Indonesia. Sumber historisnya adalah salah satunya ya, kata Bung Karno yang sering kita tinggalkan, yang sering kita kenal adalah jangan pernah meninggalkan sejarah. Dimana yang tadi kita sampaikan ya, bagaimana proses Indonesia merdeka ini adalah dengan jiwa dan raga ya, dengan nyawa dan darah ya. Dan dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia, setelah Indonesia merdeka, bagaimana upaya untuk memperpecah belah bangsa ini luar biasa, sampai saat ini juga begitu. Maka itu sejarah merupakan guru kehidupan yang sangat nyata untuk kita pelajari. Dengan kita berpecah, tidak bersatu, maka orang lain yang akan menikmatinya ya, dan kita akan jadi penonton. Dan
dalam hal ini. Dan alhamdulillah saat ini Aceh sudah berdamai, tidak lagi ada gencatan senjata di sana, sudah tidak ada lagi. Tinggal yang PR kita adalah di Papua, semoga ke depan Papua semakin damai dan Papua bisa fokus kepada pembangunannya, tidak lagi berpikir bicara keamanan yang tidak aman, ancaman dan lain-lain, tapi bagaimana putra putri Papua dan kita semua membangun Papua untuk lebih baik. Berpikirnya sudah ke sana, tidak lagi berpikir bagaimana keamanan di Papua. Ya, itu harapan kita bersama. Sumber sosiologi pendidikan Pancasila yaitu nilai-nilai Pancasila digali dari Pertiwi ya. Pancasila ini merupakan intisari dari semua budaya pemikiran Indonesia ya. Dari 5 sila itu adalah merupakan intisari dari nilai-nilai yang ada di Nusantara ini. Ya. Sumber yuridisnya apa? Keseimbangan antara hak dan kewajiban dan melahirkan kehidupan yang harmonis sebagai bentuk tujuan negara mencapai masyarakat pendidikan Pancasila. Ya, mengharapkan kehidupan yang harmonis sebagai tujuan negara mencapai keadilan masyarakat adil dan dari Sabang hingga Merauke. Itu harapannya ya. Sumber politik pendidikan Pancasila ada ideologi politik dalam himpunan nilai, ada melalui pendekatan politik Anda diharapkan untuk menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan fenomena bersifat moral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Saat ini ya partai politik, pandangan politik ya harapannya sumber politik dan pandangan politik itu adalah bersumber terhadap Pancasila, bukan sumber-sumber yang lain. Ya. Membangun organisasi tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila ada di Presiden, atap MPR, ya, di 78 dan di tahun 84. Nanti saya share PDF buku Pancasilanya ya, buku bacaannya ke grup. Kalau di e-learning tidak cukup. Ada Undang-Undang Dasar nomor 2 tahun 1989, ada SK Dikti ya, pasal 1 tahun 99 dan pasal 13. Ini adalah aturan dikti juga untuk pendidikan Pancasila ya. Saya tidak membacakan lagi, nanti teman-teman bisa bacakan pelajari. Nanti akan saya share ya buku Pancasila, pendidikan Pancasila sesuai dengan edaran dikti Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan. Tantangan pendidikan Pancasila, tantangan ialah merupakan bentuk format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dan menarik dan efisien. Ini adalah tantangannya. Karena selama ini Pancasila itu dianggap membosankan, tidak up to date, ya dianggap sebagai mata kuliah atau mata pelajaran yang sebagai kewajiban saja, tidak ada bagaimana sebenarnya keluaran mata kuliah ini menjadikan teman-teman untuk ada rasa cinta tanah air itu lebih tinggi ya, tidak lagi mengedepankan egoismenya, tapi mengedepankan kita adalah masyarakat yang satu, yaitu masyarakat Indonesia, mengambil keputusan dengan musyawarah, bukan pemasaran kehendak ya. Tantangannya adalah kesediaan di internal, kesediaan sumber daya spesialis ini. Saya tidak memperbanyak itu.
ke bagian seterusnya adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila di masa depan. Ya, Pancasila ini menjadi penting ya untuk kita pelajari di masa depan untuk keberlangsungan negara ini. Ya, hingga tidak ada lagi negara-negara yang lepas dari bumi pertiwi, termasuk ya salah satu contohnya adalah Timur ya, sudah keluar dari Indonesia. Dan kita harapkan tidak ada lagi timur berikutnya. Kita harapkan salah satunya adalah PR kita bersama, bagaimana kita mendoakan dan mendorong hingga Papua saat ini untuk aman, dan teman-teman di Papua itu merasa aman dan nyaman untuk mereka menjalankan kehidupannya sehari-hari tanpa rasa ancaman. Ya, di dalam buku Dirjen Dikti mengatakan adalah beberapa pokok pembahasan ya. Ada pengantar Pancasila saat ini, kajian sejarah, Pancasila sebagai dasar, Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai sistem filsafat, dan Pancasila merupakan etika pergaulan bangsa dan negara. Dan Pancasila juga sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia. Jadi ilmu pengetahuan yang berlaku di Indonesia, yang ada dikembangkan di Indonesia, harus berdasarkan Pancasila. Ya. Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student center learning, mengembangkan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dan mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa kita yang ada dalam kelas ini untuk menjadi pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalismenya sesuai dengan program studi yang ada atau di wilayah masing-masing. Apalagi di sini sangat beragam ya, ada kepala desa, ada perangkat desa, ada bumdes dan macam-macam. Dan itu ada di Sabang dan sampai Merauke. Dan jika kita saling bekerja sama untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera yang diharapkan oleh negara tadi, maka insya Allah masyarakat kita akan damai. Ya, oke. Ini sudah ya, nanti teman-teman bisa ini. Salah satu urgensinya perguruan tinggi pendidikan Pancasila dalam perguruan tinggi untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Kita harap semua mahasiswa yang ada di sini bisa menularkan pikiran-pikiran Pancasila dengan lima dasar sila itu ya. Nah, itu tadi tentang urgensinya kenapa kita penting belajar Pancasila dalam satu semester ini ke depan, dan kenapa pendidikan Pancasila ini diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk ke ITB Ahmad Dahlan, agar menselaraskan semua ilmu yang kita pelajari nanti di ke depan itu merupakan bersinergi untuk membangun negara ini dengan Pancasilais. Ya. Dan keluaran ITB Ahmad Dahlan kita harapkan tidak lagi mempertentangkan tentang pandangan dan ideologi Pancasilanya ya. Sudah final. Terus apa itu perkuliahan saat ini ya, kalau dalam ini ya, dalam pertemuan offline ya, di kelas biasanya keterlambatan 15 menit ya. Pakaian rapi, kalau SMS atau telepon itu cukup ini ya, kalau tidak bicara ya tolong di unmute ya, di mute ya mikrofonnya agar tidak mengganggu. Dan selama kuliah saya harapkan, apalagi di saat teman-teman membuka kamera ya, diharapkan tidak merokok ya, hargain forumnya ya. Aturannya kan forum resmi itu tidak dilarang merokok, terutama di saat kamera dinyalakan ya. Apa saja yang kita pelajari saat ini? Nah,
Yang kita pelajari untuk pembahasan ke depan adalah pertemuan pertama ini adalah kita pengantar pendidikan Pancasila yang saat ini kita bahas. Urgensi kenapa Pancasila itu penting, kita 5 menit lagi ya, dan kontrak pelajar. Terus ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, ada pengantar dasar hukum, sejarah singkat yang sudah juga dibahas di depan ya, Pancasila dalam lintas sejarah, menduduki konstitusi, praktek penyelenggaraan negara dan selainnya dan seterusnya. Ya, dan kita ada 16 kali pertemuan dan satu kali UTS dan satu kalinya UAS, jadi 14 kali. Ya, ini adalah pertemuan pertama. Dan tubuhnya